pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Bernadetta Ginting kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Dan selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Kita awali iNews Siang hari ini dari Jakarta. Satlantas Polres Metro Jakarta Barat menjaring bus dengan klakson telolet dalam operasi Patuh Jaya 2025. Para pemotor yang tidak mengenakan helm dan plat nomor kendaraan juga terjaring razia. Dalam operasi Patuh Jaya 2025, petugas Satlantas Polres Metro Jakarta Barat menindak sejumlah pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas di Jalan Satria Grogol Petamburan. Petugas menegur pengemudi bus antar kota antar provinsi yang kedapatan membunyikan klakson telolet. Klakson ini dinilai mengganggu konsentrasi pengendara lain dan bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, polisi juga mendapati pemotor yang tidak memiliki plat nomor kendaraan dan berkendara dengan melawan arah. Kebanyakan tidak pakai helm, surat-surat nggak ada, plat nomor nggak ada. Kami tegur untuk memasang. Kami juga menegur tadi ada yang lawan arah, kalau bisa jangan diulangi untuk lawan arah. Operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 2 pekan ke depan. Petugas meminta kepada para pengendara agar mematuhi seluruh peraturan berlalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 2 motor patroli Jalan Raya Polda Sumatera Utara diduga ugal-ugalan hingga menabrak seorang lansia saat tengah menyeberang. Warga pun geram dengan tindakan PJR tersebut. Inilah dia, inilah. Ini orang polisi. PJR. Mana orang masyarakat. Rumah sakit Medika. Inilah video amatir warga saat terjadinya tabrakan antara 2 petugas PJR Polda Sumatera Utara dengan seorang lansia di Jalan Sisi Mangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Diduga kedua petugas PJR tersebut ugal-ugalan dalam berkendara sehingga tidak melihat adanya seorang lansia yang hendak menyeberang jalan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan kondisi korban pingsan. Warga sekitar langsung evakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah truk itu melaju, ibu itu mau menyeberang. Hanya ada kendalanya, memang ibu itu karena di belakang daripada pohon, jadi tidak terlihat oleh personil kami. Toto ibu itu langsung informasinya bahwa dia berlari. Jadi langsung keluar daripada pohon itu pas setelah mobil itu melaju, mobil truk itu melaju. Jadi ada di belakang mobil itu dan personil kami yang sedang patroli yang berada di belakang mobil truk itu secara mendadak akhirnya Bribda SR itu membuang ke kanan sehingga akhirnya ibu itu terkena, ya kalau kita katakan bahwa sabetan ya di box itu. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan sanksi tegas terhadap petugas jika dinilai melakukan pelanggaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Sekjen PDI Hasto Kristianto hari ini akan membacakan duplik sebagai bantahan atas replik Jaksa Penuntut Umum KPK. Sidang lanjutan perkara dugaan korupsi yang menjerat Hasto berlangsung di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Sebelumnya pemirsa, JPU KPK memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap Hasto sesuai dengan tuntutan yang telah dibacakan, yakni 7 tahun penjara. Menurut jaksa, nota pembelaan yang diajukan penasihat hukum Hasto tidak berdasar dan harus ditolak. Lebih lanjut, menurut jaksa, meski sebelumnya sudah ada putusan inkrah terhadap 3 terdakwa lain, Hasto Kristianto tetap bisa dijerat dalam perkara ini. Doktrin hingga prinsip-prinsip dasar dalam hukum, ketidakkonsistenan hingga manipulasi peristiwa dan keterangan saksi-saksi juga kembali muncul dalam replik tersebut, padahal tidak pernah dijelaskan keterangan
yang mana dari seorang saksi yang bersesuaian dengan saksi lainnya. Pada replik yang diajukan oleh penuntut umum, disampaikan bahwa pledoi yang disusun oleh terdakwa dan penasihat hukum hanya didasari oleh keterangan Kusnadi, Saiful Bahri, dan Doni Tri Istiqomah. Perlu penasihat hukum ingatkan bahwa ketiga saksi tersebut merupakan para saksi yang diajukan oleh penuntut umum sebagai saksi acar. Pertanyaannya adalah, mengapa penuntut umum tidak meyakini keterangan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum tersebut? Penuntut umum dalam repliknya telah mengakui bahwa keterangan Kusnadi, Saiful Bahri, dan Doni Tri Istiqomah saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa. Dengan demikian, kesesuaian keterangan para saksi dan keterangan terdakwa memiliki nilai pembuktian. Mengingat keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah dan diakui dalam pasal 184 KUHP. Apakah penuntut umum hanya mau menerima keterangan saksi yang Dan pemirsa, untuk informasi terkini dari Pengadilan Tipikor Jakarta, sudah ada jurnalis iNews Syahreza Zanski. Selamat siang, Syahreza. Apa saja informasi terbaru dari duplik yang dibacakan oleh Hasto? Ya, baik Deta dan juga pemirsa, selamat siang. Tampaknya sidang pembacaan duplik oleh terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kini sudah memasuki tahap akhir ya Deta, dan kami masih menunggu seperti apa hasil penyampaian duplik yang dilakukan oleh terdakwa Hasto Kristianto. Namun tadi berdasarkan pantauan kami memang sidang sudah dimulai sejak pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tadi sebelum sidang Hasto mengungkapkan bahwasanya duplik sudah disiapkan dengan sebaik-baiknya bersama dirinya dan juga tim kuasa hukumnya, dan memang ia menilai sidang kali ini merupakan rekayasa hukum dan juga tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, di mana tadi menunjukkan sebuah buku yang merupakan duplik ini berisikan 48 halaman dan sudah dibacakan sejak 1 jam tadi Deta dan juga pemirsa, dan kini sudah memasuki tahap akhir Deta, sebagaimana duplik ini disampaikan untuk menanggapi replik yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum KPK pada pekan lalu, di mana pada pekan lalu disebutkan oleh pihak jaksa KPK bahwasanya meminta agar pledoi yang disampaikan oleh Hasto ini tetap ditanggapi dengan baik tentunya oleh majelis hakim, dan meminta agar menolak pledoi kasus daripada Hasto. Dan juga jaksa KPK ini juga meminta majelis hakim agar tetap menjatuhkan hukuman selama 7 tahun penjara terhadap Hasto Kristianto, dan di mana kalau melihat paparan dari jaksa KPK ini Hasto dinilai bersama-sama dengan Doni Tri Istiqomah, Saiful Bahri, dan juga Harun Masiku ini menyadari melakukan perbuatan yang dilarang berdasarkan undang-undang, sehingga hal inilah yang menjadi dasar dari JPU KPK agar Hasto tetap diberi hukuman 7 tahun penjara, dan pada akhirnya kini mencapai tahap duplik Deta, dan kami masih menunggu apakah ada keterangan menarik untuk membantah 16 poin yang disebut oleh Hasto ini dibantah dalam duplik pada kali ini. Namun bisa dipastikan duplik sudah dibacakan, dan kami masih menunggu pihak Hasto bersama tim kuasa hukum keluar dari ruang persidangan. Kembali ke Anda, Deta. Baik, Syahreza, sementara itu untuk sidang putusan Tom Lembong rencananya akan dimulai pukul berapa? Oke, Deta dan juga pemirsa, tampaknya Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi ini tampak sibuk sekali pada hari ini, mengingat ada 2 jadwal persidangan. Pada kali ini yang baru saja saya laporkan ini merupakan sidang duplik Hasto Kristianto. Namun nanti pada pukul 2 siang waktu Indonesia Barat akan ada sidang vonis terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Rikasi Lembong ataupun Tom Lembong. Nanti pada pukul jam 2 siang waktu Indonesia Barat akan dimulai. Namun tampaknya belum ada persiapan ya untuk ruang sidang yang nanti akan digunakan oleh Tom Lembong, di mana Tom Lembong juga dituntut 7 tahun penjara, dan kami masih menunggu apakah sidang vonis ini akan on time jam 2 siang waktu Indonesia Barat ataupun agak molor waktunya untuk melakukan sidang vonis. Namun bisa dipastikan hari ini sidang duplik sudah mau selesai, dan sidang Tom Lembong akan mulai pada pukul jam 2 siang. Kembali ke Anda, Deta. Baik, terima kasih Syahreza atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, sementara itu mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong hari ini akan menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tom Lembong divonis dalam kasus dugaan impor gula. Silakan duduk. Tom Lembong dituntut pidana 7 tahun penjara dan denda sebesar Rp750 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum menilai Tom telah merugikan negara sebesar Rp515 miliar dalam impor gula selama ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Vonis atau putusan akan dibacakan hakim setelah persidangan selama 4 bulan. Selanjutnya dianggap dibacakan bahwa dalam upaya penegakan prinsip perlakuan hukum yang adil serta mendapatkan kepastian hukum dan perlakuan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Viral aksi penodongan di lampu merah di sejumlah wilayah di Jakarta Timur. Dalam beraksi, ini pelaku berpura-pura menjadi pengamen dan memaksa pengendara untuk memberikan uang. Buntut maraknya penodongan, petugas menggelar razia penertiban pengamen di sejumlah titik di Jakarta Timur. Petugas menyusuri lokasi-lokasi yang dikenal marak pengamen seperti lampu merah ataupun area pertokoan. Sejumlah pengamen yang kedapatan sedang mangkal langsung dibawa petugas. Tak hanya pengamen, razia juga dilakukan kepada PMKS ataupun peminta-minta. Seorang ibu dan anak perempuannya menangis saat ditangkap petugas karena kedapatan mengemis. Anak perempuannya pun tak kuasa menahan tangisannya. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan suami istri yang akan mengamen di perempatan Arion, Rawamangun. Meski sempat memohon untuk dilepaskan, namun petugas tetap membawa mereka. Petugas pun akan terus berjaga di titik-titik yang dinilai rawan kriminalitas. Ya, tetap kita akan taruh di sana personil untuk memantau, mengantisipasi yang tidak kita inginkan, kriminalitas, kemudian juga mengurai kemacetan. Sebelumnya marak beredar di media sosial aksi penodongan bermodus pengamen. Pelaku diduga dilengkapi senjata tajam. Warga pun resah dan meminta petugas untuk menindak tegas para pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi teror penggusuran terekam CCTV di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya 2 kelompok warga saling bertetangga terlibat tawuran usai saling tuding penebar teror. Aksi nekat seorang pria masuk permukiman, membentangkan panah busur hingga mengejar pengendara motor yang melintas di Jalan Abu Bakar Lambogo 3, Kota Makassar terekam kamera pengawas. Aksi pembusuran ini pun membuat warga yang sedang beraktivitas panik. Warga geram. Berujung lakukan aksi balasan usai menduga pelaku pembusuran merupakan warga kampung lain. Akibat 2 kelompok warga bersebelahan terlibat tawuran menggunakan senjata tajam hingga petasan. Kepolisian yang tiba di lokasi berhasil mengamankan situasi. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun tawuran meninggalkan sejumlah kerusakan. Selain panah busur berserakan, ditemukan panah yang tertancap di motor warga. Memang ada kejadian sebelumnya, Pak? Iya, sebenarnya saya lewat. Tadinya agak ramai sana, dia busuk. Kenapa dia? Saya lewat sini mutar. Ada memang kejadian sebelumnya nih, Pak. Maksudnya keributan. Kita kenal pelaku, Pak? Saya tidak kenal, kemudian aku cuma kenal. Dari 10 itu, dari kita kenal. Ini pelaku penyerangan. Tidak ada sama sekali. Ada korban, Pak, warga? Tidak ada sih sebenarnya. Kakinya dikena. Polisi terus memperketat penjagaan di 2 kampung warga yang saling bertetangga guna mengantisipasi kejadian serupa. Sementara pelaku pembusuran yang telah diketahui identitasnya dalam pengejaran. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, iNews melaporkan.